Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman sekalian, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kembali pada malam hari ini kita hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangkaian acara kajian yang rutin kita laksanakan setiap malam Rabu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk hadir di setiap kajian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan buat ikutan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari cara berpikir jahiliyah dengan cara berpikir dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah cara beragama yang benar. Kaum muslimin, kaum muslimat hadirin hadirat rahimani wa iyyakum ajma'in. Beberapa minggu kemarin kita sudah membahas tentang fikih pernikahan, dan nantinya kalau ada bahasan nanti kita menambah kajian tersebut. Namun pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih perceraian. Walaupun kita belum pernah dan tidak mungkin insyaallah untuk melakukan perceraian, minimal kita tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan perceraian. Kalau kita mengkaji tentang pernikahan, asli pernikahan tersebut adalah untuk menjaga keturunan yang baik di antaranya dan menjaga Islam secara umumnya. Kalau kita berbicara tentang menjaga keturunan yang baik, Rasulullah bersabda dalam hadis beliau, "Idza mata bani Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatun jariyah aw ilmu yantafa'u bih aw waladun salihun yad'u lah." Jadi ketika terjadi pernikahan dengan seseorang, maka anak yang dilahirkan nanti insya Allah akan mendoakan orang tua mereka ketika mereka meninggal dunia. Begitu juga dalam bahasa yang lain, pernikahan disebut dengan mitsaqan ghalizan, artinya ikatan yang kuat. Itulah pernikahan. Terkadang keindahan pernikahan tidak diperoleh oleh anak manusia. Sakinah, mawaddah, warahmah tidak didapatkan. Maka tidak ada cocok antara si laki-laki dan perempuan, makalah tiba tingkatan yang selanjutnya, mereka pun mesti bercerai. Kalau dilanjutkan akan menimbulkan kemudaratan. Maka Islam memiliki syariat yang disebut dengan tolak atau cerai sebagai solusi terakhir. Sedangkan agama lain seperti Nasara, mereka tidak mengenal namanya cerai atau talak atau tolak. Ini syariat cuma ada di dalam Islam sebagai pertanda Islam adalah agama yang sempurna. Kaum muslimin, kaum muslimat hadirin wal hadirat rahimani wa iyyakum ajmain. Iblis laknatullah ingin sekali terjadi perceraian. Setiap ada cekcok, iblis ingin seorang suami menceraikan istrinya. Dalam satu buah hadis yang amat panjang diceritakan, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air atau di atas laut. Kemudian iblis mengirim anak buahnya. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Setelah mereka menggoda manusia, mereka melapor kepada iblis. Anak buah iblis melapor kepada iblis. Yang satu berkata, "Hai iblis, saya telah melakukan ini dan ini dan itu." Kata iblis, "Engkau belum melakukan apa-apa." Datang lagi anggota yang lain mengatakan, "Wahai iblis, kami sudah melakukan demikian dan demikian." Kata iblis, "Engkau tidak melakukan apa-apa."
Sampai datang salah satu di antara mereka yang datang kepada iblis mengadu, melaporkan bahwasannya dia senantiasa menggoda laki-laki sampai dia menceraikan istrinya. Apa kata iblis? Engkau adalah anak buahku yang terbaik. Jadi perceraian adalah pergaulan yang sangat disenangi oleh iblis. Sedangkan sebaliknya nikah adalah hal yang sangat dibenci oleh iblis. Kenapa nikah sangat dibenci oleh iblis? Karena dengan menikah dapat menundukkan pandangan, dengan menikah akan makin banyak umat Islam yang akan berkembang, dengan menikah akan menghilangkan seluruh penyakit sosial, dengan menikah akan melahirkan anak-anak yang soleh. Sebaliknya, jika terjadi perceraian akan banyak yang gugur dalam hal tersebut. Banyak terjadi wanita-wanita yang tidak baik, laki-laki yang tidak baik. Maka ini yang dikehendaki oleh syaitan. Cerai perkara yang disukai oleh iblis tetapi dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jika perceraian jika perceraian pada tempatnya, artinya membuat tidak mungkin dilanjutkan, ini tidak jadi masalah. Solusi terakhir untuk kemaslahatan. Misalnya, seorang suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, senang memukuli istrinya, sering menghina istrinya, maka tidak mungkin istri ini akan bersabar sampai mati jika ini terus dilakukan. Ia juga ingin kebahagiaan seorang wanita, punya suami yang mengayominya, punya anak yang soleh. Sementara kalau suaminya seperti ini, maka tidak ada solusi terbaik kecuali perceraian. Pada malam hari ini sedikit kita akan membuka kajian perceraian berdasarkan dari apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Yang pertama, kita akan mengetahui perpisahan suami istri bisa timbul dari 3 pihak. Ini wajib kita ketahui. Jadi perceraian itu tidak muncul begitu saja. Bisa menjadi satu ketetapan, bisa menjadi keputusan dari 3 pihak. Yang pertama, hakim atau pemerintah. Contohnya, wanita yang sudah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki, ternyata lambat laun diketahui bahwa wanita tersebut adalah saudara sepersusuan suaminya tersebut. Maka ini tidak mungkin dilanjutkan meskipun mereka saling mencintai, namun perceraian tetap wajib dilakukan. Kenapa? Tidak ada pernikahan bagi mereka yang sama-sama satu sepersusuan. Contoh pertama. Yang kedua, sang suami murtad. Terjadi pernikahan, ternyata ada suami keluar dari agama Islam kemudian masuk kepada agama lain, maka dia pun terjadi perceraian. Kapan ini terjadi? Ini dilakukan atas informasi dari istri yang mengadu kepada pengadilan, maka oleh hakim menseleksi, melakukan sidang, maka hakimlah yang memutuskan ini sampai terjadi perceraian. Atau yang lainnya seperti khulu. Apa itu khulu? Si wanita yang ingin tidak mau lagi ada pada dirinya seorang suami yang tidak memberi nafkah, yang senang memukul, yang tidak memberi nafkah biologis. Suami suka memukul, suka mencaci maki keluarga, maka khulu disampaikan oleh istri, maka diputuskan oleh hakim. Ini yang pertama. Yang kedua, ada perceraian permintaan dari seorang wanita. Ini yang kedua. Artinya apa? Si wanita yang langsung minta kepada wali hakim karena suatu dan lain hal yang tidak bisa dilanjutkan lagi dalam urusan pernikahan, maka wanita ini bisa menjadikan itu satu perceraian dengan dasar-dasar yang syar'i. Dalam bahasa agama disebut dengan fasakh. Apa namanya? Fasakh.
Kalau dalam bahasa Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 disebut dengan cerai gugat. Kalau betina yang ada itu disebut dengan cerai gugat. Sebaliknya yang laki-laki disebut dengan cerai talak. Itu yang kedua. Yang ketiga, cerai yang timbul dari pihak laki-laki. Inilah yang kita bahas pada malam hari ini, yang disebut dengan tolak atau cerai tolak. Cerai ini adalah masalah yang sakral. Sampai-sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayuhan nabiyyi idza talaqtumun nisa'i fatalaqkuhunna li iddatihinna wa ahsanul iddah. Wahai Nabi, jika kalian menceraikan wanita atau istri-istri kalian sesuai dengan iddahnya atau waktu yang benar. Jadi ketika ingin melakukan satu perceraian, lakukan dengan cara yang benar. Ada dua cara laki-laki untuk menceraikan istri mereka. Yang pertama dengan lafal sharih. Catat. Bukan berarti ini untuk ilmu ya, jangan ada yang setelah ini menceraikan istri mereka, salah. Itu ilmu kita. Yang pertama dengan lafal sharih. Apa itu lafal sharih? Si laki-laki langsung menceraikan istrinya dengan kata-kata tolak. Aku tolak kau. Aku tolak engkau. Seperti itu. Maka kata-kata tolak inilah disebut dengan lafal sharih. Ada pendapat para ulama yang menjelaskan bisa dengan firaq atau bisa dengan bahasa yang lain dengan farih, maka ini sangatlah lemah. Namun yang paling pas adalah kata-kata tolak. Ini pendapat umum seluruh ulama. Yang kedua ada lafal kinayah. Apa itu lafal kinayah? Lafal selain dari lafal sharih tadi, dengan catatan kalau itu diniatkan. Mana contohnya? Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Walaupun tidak ada kata-kata tolak di sini, akan tetapi kalau diniatkan untuk bercerai, maka itu jadi. Atau sebaliknya, kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Ismail menceraikan istri pertamanya. Ismail berkata, Ilhaqi bi ahlika, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Niatnya untuk menceraikan, maka jatuhlah cerai pada saat itu. Jika tidak ada niat seperti di atas, hanya sebatas menakut-nakuti, walaupun istri tidak takut, maka tidak jatuh cerai. Tergantung pada niat. Kalau lafal yang kinayah. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Sebagai contoh ada yang lain, kita harus pisah ranjang karena saya tidak sesuai lagi dengan engkau umpamanya. Atau atap ini tidak muat lagi untuk kita berdua. Semua makna ini mengarah kepada lafal kinayah, bukan lafal sharih. Akan tetapi kalau kita niatkan untuk bercerai, maka terjadilah perceraian tersebut. Kemudian selanjutnya kita membahas bagaimana suami menceraikan istri dalam keadaan marah atau ghadban. Apakah jatuh atau tidak? Suami menceraikan istri dalam keadaan marah. Bagaimana pendapat kita? Jatuh atau tidak? Bagaimana pendapat kita? Apakah jatuh tidak cerai ketika suami sedang marah? Tentu jatuh. 90% terjadi perceraian karena marah. Tidak mungkin terjadi perceraian sambil tertawa. Namun ada kondisi-kondisi marah yang wajib kita ketahui. Yang pertama, ada marah yang sangat tinggi marahnya
sampai seperti orang gila. Ada orang yang marah, sangat tinggi marahnya, sehingga ia tidak sadar dia seperti orang minum khamar. Maka di sini tidak jatuh talak dari ijma' para ulama. Jadi cerai tidak terjadi kepada orang yang terlampau tinggi marahnya, sehingga dia tidak sadar seperti orang minum khamar. Jadi cerai pun dituntut bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Ini yang terbaik. Jadi kalau mereka tidak bertakwa kepada Allah, mereka tidak memikirkan apa yang mereka sampaikan. Yang kedua, di awal mulai marah, namun masih sadar. Suami marah karena telah berbuat ini, si perempuan telah melakukan banyak kesalahan, maka si suami menghitung seluruh kesalahan. Engkau tadi sudah membentak orang tua saya, ibu saya, kemudian engkau sudah mencuri uang saya, engkau sudah melakukan ini, sampai seluruhnya diceritakan. Sampai akhirnya si suami menyatakan, saya jatuhkan cerai. Maka sepakat para ulama, maka ini terjatuhlah cerai. Last itu kondisi yang kedua. Ada kondisi yang ketiga yang disebut dengan kondisi khilaf, yaitu ia sangat marah tapi masih sadar. Sangat marah sampai banting piring, kemudian tendang pintu, kemudian tendang istri sampai meninju istri mereka. Maka di sini posisi ini, maka posisi pada awalnya tidak sadar, kemudian sadar. Maka ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini yang disebut dengan khilafiyah. Sebagian ulama menyatakan jatuh karena sadar, dan sebagian pendapat yang lain menyatakan tidak jatuh, berdasarkan dari satu buah hadis, la tolaki fi iqlaq, tidaklah terjadi perceraian ketika mereka tertutup oleh marah, oleh emosi, karena otak sedikit tertutup, maka mereka tidak melakukan pikiran panjang. Itu tentang kondisi-kondisi marah ketika terjadi tolak. Berikutnya, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin muhadirat rahimani wa iyyakum ajmain. Kita ketahui tolak ada dua model. Ya. Ada tolak sunni, ada tolak bid'ah. Ini nama-nama ini diberikan oleh para ulama. Jangan pula kita beranggapan nih ada tolak sunni, ada tolak syiah, bukan seperti itu. Kalau agama dunia itu yang besar, ada sunni, ada syiah. Nah, ini untuk kata-kata tolak ini diberikan oleh ulama, tolak sunni dan tolak bid'i. Ini cuma istilah. Kalau tolak sunni artinya tolak yang halal. Sedangkan tolak bid'i ini haram. Ya. Tolak sunni dan bid'i hanya berkaitan, ya. Tolak sunni dengan bid'i ini hanya berkaitan bagi wanita yang masih dalam kondisi haid. Jadi kalau mereka yang sudah tidak haid lagi, mereka tidak dikenal dengan istilah sunni atau bid'i. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Para wanita yang diceraikan maka ia wajib menanti di masa tunggu selama 3 kali quru. Bisa 3 kali haid atau 3 kali suci. Dalil-dalil lebih banyak berfokus pada 3 kali haid. Itulah tolak sunni atau tolak bid'i. Tolak sunni, tolak yang dijatuhkan laki-laki jika memenuhi 2 persyaratan. Ia jatuhkan talak 1, yang kedua ia menceraikan tatkala si wanita masih suci dan belum digauli. Inilah
contoh tolak sunni. Sedangkan solat tolak bid'i di luar dari itu yang menyelisih daripada tolak sunni. Itulah sedikit kajian kita pada malam hari ini. Untuk menjabarkan kajian, mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Boleh. Ini nutut dulu.